Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmito Wibrianto dari Jurusan Fisika dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya merupakan siswa Pekmen dari Pekmen Academy dari kelas Analytics and Data Science Fundamental di kelas Introduction to Data and Visualization. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya, yaitu bertujukan mengetahui hubungan pengalaman kerja terhadap gaji karyawan di suatu perusahaan. Sebelum itu kita bisa uh, menjelaskan itu suatu datasetnya ini dapatnya dari mana. Dapatnya itu dari Kaggle. Nah, dengan judul salary dataset simple linear regression. Nah, dari dataset ini itu kita diberikan suatu 3 kolom gitu ya. 3 kolom dari datanya. Itu yang pertama itu nomor dari datanya itu sendiri, lalu ada years experience, yaitu tahun pengalaman kerjanya dari setiap karyawan, lalu ada gaji yang diterima oleh setiap karyawan tersebut. Oke, balik lagi ke proyeknya. Untuk yang pertama ini latar belakang. Untuk latar belakangnya ini penggajian itu merupakan aspek yang penting gitu dalam manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan. Nah, upayanya ini buat memastikan gitu bahwa gajinya ini bisa memberikan uh, pemberian yang adil dan sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan gitu. Nah, pengalaman kerja ini juga jadi salah satu indikator gitu uh, yang dapat mempengaruhi tingkat gaji seorang karyawan. Nah, semakin lama seorang bekerja itu biasanya banyak pengalaman yang mereka dapatkan, misal keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam terkait bidang pekerjaan mereka gitu. Nah, hal ini juga penting itu untuk memahami hubungan yang lebih rinci antara pengalaman kerja dan gaji karyawan. Nah, apakah hubungannya itu sifat linear atau linearnya itu positif atau negatif, itu nanti bakalan kita dapatkan setelah kita melakukan yang namanya data visualisasi, dan kita akan mendapatkan insight dari visualisasi tersebut gitu. Selanjutnya ini penjelasan pemilihan dataset ya, yang tadi dataset yang digunakan ini dipilih gitu dengan berbagai pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian tadi. Bagaimana hubungan pengalaman kerja terhadap gaji karyawan yang didapatkan gitu. Nah, untuk beberapa alasan pemilihan dataset yang dari Kaggle tadi itu ketersediaan data ya. Datasetnya itu mudah diakses oleh banyak orang dan tersedia di online gitu, dan juga bisa memastikan kecepatan dan keefisienan dalam melakukan analisis. Terus juga ini relevansi dalam penelitian. Tadi relevansinya uh, dapat menjelaskan gitu, menjawab tujuan dari penelitian ini gitu. Selanjutnya ini ada keandalan data. Nah, jadi dataset itu dipilih berdasarkan keandalan dan keakuratan. Nah, apabila tadi dapatnya dari Kaggle, mungkin keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selanjutnya ini objektif eksplorasi dari datasetnya itu. Yang pertama itu memahami struktur dataset tadi ya, yang terdiri dari 3 kolom, ada user experience and salary. Selanjutnya ini ada analisis statistik deskriptif, lalu visualisasi data, lalu analisis korelasi yang terdapat pada user experience and salary. Selanjutnya ini ada regresi linear gitu. Nanti kita akan mengetahui yang namanya trend line-nya itu seperti apa gitu. Selanjutnya ini mulai masuk ke analisa hasil eksplorasinya aja ya. Untuk yang pertama ini berdasarkan grafik pada gambar ini itu menunjukkan bahwa semakin banyak tahun pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam suatu perusahaan, itu akan semakin besar pula gitu gaji yang didapatkan. Nah, hal ini itu bisa diketahui dari eh, gradien dari garis trend line-nya ini, yang yaitu ke arah miring ke arah kanan. Itu bisa dikatakan sifat linearitasnya itu linear positif gitu ya. Karena pengalaman kerja itu merupakan salah satu indikator yang penting gitu, dan dapat mempengaruhi tingkat kinerja atau tingkat gaji seorang karyawan. Dan juga pengalaman kerja itu dapat membantu gitu untuk karyawan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman gitu untuk yang lebih
komprehensif dalam bidang yang digeluti di bidang pekerjaan. Nah, pada grafik ini itu juga didapatkan nilai p-value. Nah, p-value ini nanti ada kaitannya dengan merujuk ke hubungan antara pengalaman kerja dan gaji karyawan itu signifikan gitu secara statistik. Nah, p-value itu merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan signifikansi statistik dari koefisien regresi dalam analisis regresi linear ini. Nah, itu biasanya untuk p-value yang lebih kecil itu biasanya di bawah 0,05. Nah, dalam grafik ini kan didapatkan p-value-nya 0,01. Nah, itu menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat rendah atau tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dalam hubungan antara pengalaman kerja dan gaji karyawan gitu. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan gitu antara pengalaman kerja dan gaji karyawan yang ada di perusahaan yang diteliti. Nah, pada grafik ini tuh juga didapatkan persamaan yaitu equation sama dengan salary, ya ini salary sama dengan 9,96 kali years experience ditambah 248,2. Nah, dalam persamaan tersebut itu kita dapatkan persamaan nilai koefisien regresinya itu 9.449,96. Nah, hal ini itu bisa didapatkan suatu insight gitu ya, bahwa setiap peningkatan 1 tahun apabila use experience ini dimasukkan 1 tahun, nah itu uh, dapat dikaitkan dengan peningkatan rata-rata sebesar 9.449,96 unit dalam gaji karyawan. Koefisien ini menunjukkan arah hubungan positif antara pengalaman kerja dan gaji karyawan. Yaitu semakin tinggi pengalaman kerja, semakin tinggi pula gaji yang diterima. Nah, selain itu, intercept yaitu yang ini yang 248,2 nah itu sebagai intercept. Nah, dalam persamaan ini itu menunjukkan nilai perkiraan gaji karyawan yang tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali atau dapat ditulis years experience-nya 0. Kalau years experience-nya 0, maka gaji yang diterima itu sebesar 24.848,2 dolar gitu. Nah, persamaan ini dapat digunakan memperkirakan gaji karyawan berdasarkan pengalaman kerja yang dimiliki gitu. Selanjutnya ini grafik di atas yaitu R squared itu menunjukkan seberapa kuatnya pengaruh dari years experience terhadap gaji karyawan. Nah, dari ini itu kita bisa kalikan dengan 100% ya, sehingga didapatkan 95,70%, yang dimana hal ini menunjukkan pengalaman kerja itu berpengaruh sebesar 95,70% terhadap gaji karyawan gitu. Ini ada distribusi data, ini itu bimodal distribution menunjukkan bahwa terdapat 2 puncak atau kelompok yang signifikansi dalam distribusi data gaji karyawan. Ini mengindikasikan adanya 2 kelompok gitu ya. Yang puncak pertama dapat menggambarkan kelompok karyawan dengan gaji yang lebih rendah, sedangkan puncak kedua menggambarkan kelompok karyawan kelompok karyawan dengan gaji yang lebih tinggi, serta didapatkan rata-rata gajinya ini yaitu sebesar 76,76004. Namun karena distribusi bimodal, minnya ini tidak sepenuhnya gitu mencerminkan gaji rata-rata untuk setiap kelompoknya. Nah, insight-nya ini adanya 2 kelompok karyawan, lalu kebijakan penggajian yang beragam di antara karyawan, dan juga ada faktor-faktor penyebab yang lainnya. Selanjutnya ini untuk penjelasan dashboard-nya, demonstrasi dari dashboard-nya ini didapat. Ini ada grafik hubungan tadi sama distribusi data gajinya. Nah, ini itu kalau semisal kita memakai parameter BINS-nya itu 5.000, maka distribusi data yang didapatkan seperti ini, yaitu bimodal distribution gitu. Ini juga kita bisa sediakan gitu parameter agar bisa diubah-ubah parameter BINS-nya oleh user-user yang lain gitu. Jadi parameter BINS-nya ini
mempengaruhi dari histogramnya begitu. Mungkin sekian dari presentasi proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.